Alif 3, Nabit 15, Karyo 6, Lukman 33, Safir 19, Rizky Jai 20, Kausar 7 dan Soleh 16. Sementara itu dari tim G2 Bineka, jaga gawang Eko Harno, di belakang Noval, Agul, Eko, Sion, Angga, Hidayat, Rizal, Charges, Franky dan juga Lempe. Dan baiklah pemirsa, perpanjang dari gawang yang pertama sudah dimulai. Tentunya kami disuruh mengucapkan selamat menyaksikan. Kembali ke penguasaan bola coba dilakukan oleh para pemain dari tim G2 Bineka FC. Lakukan tekanan. Ada pemain belakang di sana. Alina Soha masih dengan Alina Soha Grentorman ke tengah. Eko masih Eko bebas ke belakang saja. Kembali. Namanya Franky pemirsa, masih Franky melihat di sana. Franky rempah tengah Franky berbahaya. Kita dari bersama-sama lakukan rasa. Hampir saja gebrakan perdana di menit awal di babak yang pertama dari tim G2 Bineka FC dari Boja Kecamatan Tersono. Nampaknya mampu memporak-porandakan barisan pertahanan di Baperti Kalimanggis, menghasilkan dan gawang saja. Lakukan sebuah ancang-ancang Aji Saputra, lambungkan depan ke depan. Terjadi dua di udara di sana. Kita nantikan kembali pemirsa. Ada seorang Lukman melebar ke sebelah kiri, mencoba membangun serangan di bawah melalui kaki serang Hanafi Revaldi. Masih Hanafi lakukan umpan ke tengah. 16 yang dituju di sana ada Soleh, masih Soleh lakukan aksi seloran mau membentur nampaknya pemirsa dengan spekulasi yang coba dilakukan oleh salah satu pemain depan dengan tubuh janggungnya serang Soleh. Ya, Badin tersebikan sebuah berisa pertahanan dari tim G2 Bineka FC. Kembali karena pertandingan pemirsa, penguasaan bola dilakukan kembali oleh para pemain Baperti Kalimanggis. Lalu sayap kirinya ada seorang Lukman, masih Lukman melihat serang Lukman. Kita nantikan lakukan sebuah pergerakan dari ke belakang kembali mencoba membangun serangan. Umpan baik 4-1-2. Hanafi lakukan umpan jauh antar kota, antar provinsi. Dan menampaknya aliran bola terlalu deras, tidak mampu dikejar oleh seorang Safik, dan bola meninggalkan arena pertandingan, menghasilkan dan gawang saja untuk para pemain dari tim G2 Bineka FC. Itu nanti bersama-sama saling jual beri serangan dilakukan di menit awal babak yang pertama oleh kedua kesebelasan. Ini seorang Eko, masih Eko, ancang-ancang Eko, lambungkan umpan ke depan. Terjadi nampaknya sudah terlebih dahulu berada dalam posisi offset. Asisten wasit juga sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Jangan bebas kembali dimiliki para pemain dari tim Baperti Kalimanggis. Jadi bersama-sama sang El Capitan Untung lakukan umpan melebar sebelah kiri. Hanafi Revaldi lambungkan umpan ke depan. Terjadi sebuah dorongan dari dilakukan oleh nomor 16 orang Noval, menghasilkan tendangan bebas untuk para pemain dari tim Baperti Kalimanggis Kecamatan Sudah. Peluang perdana dimiliki para pemain Baperti Kalimanggis melalui servis bola mati tendangan bebas. Mampukah untuk memanfaatkan bola? Lakukan perbalik Untung. Hanafi yang dituju masih Hanafi, lakukan umpan chip ke depan, dapat dihalau kembali seorang Eko Yulianto. Lemparan ke dalam dimiliki oleh para pemain Baperti. Ada Hanafi, umpan ke Rozi, masih mampu diamankan kembali. Nampaknya segala serangan yang coba dilakukan oleh para pemain dari Baperti. Ini bola dicuri kembali. Hanafi Revaldi lakukan sebuah pelanggaran salah satu pemain dari tim G2 Bineka FC kepada seorang Hanafi Revaldi, menghasilkan dengan bebas. Lakukan sudah cukup cepat. Ini ada Ali tarik ke belakang sampai jaga Aji Saputra. Cukup tenang pembahasan bola yang dilakukan oleh para pemain belakang dari tim Baperti. Lambungkan umpan ke depan. Kontrol yang kurang cermat kembali lakukan di sana, mampu dicuri. Kalau pemain dari tim ini dua lakukan ekspor kali nampaknya pemirsa, menghasilkan dengan bebas untuk para pemain dari tim G2 Bineka FC. Balik ke arena pertandingan, ada seorang Jarvias di sana. Tendangan bebas harus diulang. Kali ini ada Angga, lakukan sebuah ancang-ancang Angga. Kita nantikan kembali mengarah ke tendangan langsung ke arah gawang, atau kamu memberikan umpan kepada merekanya. Lakukan sebuah ancang-ancang Angga, kirimkan umpan menjelang sebelah kanan.
mampu dihalau kembali oleh barisan pertahanan tim Properti Kalimanggis seorang Nabit dan menghasilkan tendangan penjuru untuk para pemain dari tim G2 Bhinneka FC. Dan mereka bersama-sama kembali peluang dimiliki para pemain tim Galih Group ini pemirsa G2 Bhinneka lakukan sebuah ancang-ancang Frankie lambungkan umpan ke depan dapat dipatahkan sudah para pemain belakang tim Properti Kalimanggis mencoba menguasai bola kirimkan umpan ke depan counter attack coba dilakukan di sana. Lakukan counter yang cukup tenang cukup dingin sedingin kulkas dua pintu para pemain dari tim Properti kembali menguasai jalannya pertandingan. Lakukan salah umpan di sana ini Frankie masih Frankie umpan 1-2 Frankie. Apa yang terjadi? Terjadi sebuah benturan yang dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran di depan kotak penalti dari Properti Kalimanggis. Keuntungan kembali dimiliki para pemain tim G2 Bhinneka FC melalui tendangan bebas. Kita juga bersama-sama siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas dari jarak sekitar 15 meter ini pemirsa. Sementara itu ada 5 para pemain Properti lakukan pagar hidup, lakukan sebuah ancang-ancang berinstruksi kedua pemain. Lakukan umpan chip Eko Yulianto masih Eko di sana melihat besar Eko mencerahkan Eko tarik dulu ke belakang ada Frankie masih Frankie mencoba bebas ke belakang Sade Noval dorong umpan ke belakang Frankie kembali menguasai bola masih Frankie menguasai di sana melihat besar Frankie mencerahkan diri umpan ke depan Eko masih Eko terlepas kali ini pemirsa bola mampu diamankan kembali oleh barisan pertahanan tim Properti lakukan umpan ke depan lakukan sebuah pelanggaran menghasilkan dari bebas kembali untuk para pemain dari tim G2 Bhinneka. Ada Sion Gideon masih Sion Jarjes yang dituju masih Jarjes menguasai bola bebas ke belakang kembali Sion masih Sion di sana cukup tenang lakukan pembebas jauh ke belakang sang Eko Harno mantan pemain dari tim Persiba Batang lakukan umpan dari depan 1-2 kembali Eko Yulianto lakukan umpan ke depan seorang Eko dapat dipatahkan kembali oleh para pemain belakang tim Properti menguasai bola di sana kirimkan umpan lebar sebelah kanan namun nampaknya terlebih dahulu sudah terjadi sebuah benturan yang dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran oleh sang wasit dan menghasilkan tendangan bebas untuk para pemain dari tim Properti Kalimanggis. Sang El Capitano ada untung ancang-ancang untung melirik kedua matanya kirim kontrol yang kurang sempurna dilakukan oleh seorang Kausar pemirsa dan bola bergulir begitu deras dibiarkan oleh para pemain belakang dari G2 Bhinneka menghasilkan tendangan gawang saja lakukan sudah ini penguasaan bola dilakukan kembali oleh para pemain dari G2 Bhinneka lakukan umpan menyilap Jarjes tidak mampu menghalau bola tidak mampu mengontrol maksud kami seorang Jarjes pemain yang didatangkan dari Persik Kendal harus diinstruksi nampaknya sama lebar ke dalam yang dilakukan oleh seorang Alin dan kini harus digantikan oleh para pemain dari tim G2 Bhinneka. Sion Gideon lakukan umpan ke depan ada Rizal dibuang kembali oleh para pemain belakang dari tim Properti lempar ke dalam tim para pemain G2 Bhinneka lakukan sudah rebutan bola yang cukup sengit pemirsa di sektor belakang pertahanan Bhinneka Properti Kalimanggis lempar ke dalam kembali lakukan di sana rebutan bola yang cukup sengit mampu diberi para pemain dari Properti lakukan counter attack serangan bercepat ada seorang Kausar masih Kausar di sana melihat lagi nanti kebersamaan Kausar umpan tarik ke tengah Kausar hampir saja skema serangan yang coba dibangun oleh sang winger yaitu Properti Kalimanggis seorang Kausar mampu merepot kali ini pertahanan dari G2 Bhinneka menghasilkan dengan penjuru untuk para pemain dari Properti Kalimanggis. Kita nantikan kembali pemirsa sebuah peluang dari tendangan penjuru tendangan sudut yang akan dilakukan oleh salah satu pemain dari Properti lakukan acak-acak kembali mampu dihalau dengan senduran oleh para pemain belakang yaitu G2 Bhinneka. Tendangan penjuru kembali dibeli para pemain dari tim Properti Kalimanggis ada Nabit
Lakukan sebuah acak-acak nabi kirimkan umpan ke tiang tengah, dapat diintersepsikan seorang Iko Julianto. Oh, terjadi duel di udara. Charges masih menguasai bola, lakukan umpan ke tengah, lakukan kombinasi serangan pemirsa kontra-atak yang dilakukan di sana. Ada Lempe, masih Lempe berlari dengan kata umpan keras. Mampu membentur, mampu dibuang masuk kami oleh barisan pertahanan. Tim ke-11 seperti kali pagi serangan cepat. Serangan cepat yang coba dibangun oleh para pemain dari tim K2 Bhinneka menghasilkan tendangan penjuru, lakukan sebuah acak-acak, kirimkan umpan ke tiang jauh. Oh, terjadi kembali di depan gawang sundulan. Nampaknya masih terlalu pelan, masih mampu diamankan kembali oleh penjaga gawang dari kesebelasan seperti kali mandi seorang Aji Saputra. Lakukan sebuah acak-acak Aji, lambungkan umpan ke depan. Siapakah yang dituju dan Soleh? Oh, kembali penjaga gawang dari tim K2 Bhinneka menunjukkan kualitas, kapasitas dan kapabilitasnya pemirsa. Seorang Eko Harno, mantan pemain dari tim Persiba Batam, kembali ke arah pertandingan. Ada Seon Gideon, kirimkan umpan ke tengah. Oh, lakukan salah umpan masuk kami. Ini berarti dikuasai kembali Agung. Kapten Agung mencari rekan, kirimkan umpan melebar ke sebelah kanan. 16 Noval, dorong umpan ke depan Eko, kirimkan umpan ke tengah. Ada Angga, terjadi kembali sebuah dorongan, sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Angga dan menghasilkan tendangan bebas untuk para pemain dari tim Baperti Kalimagis Kecamatan Suba. Skor sementara belum berubah, masih 0-0. Lakukan tendangan ke depan, siapakah yang dituju? Oh, awan bola yang kurang berbeda Kausar, terlepas kembali, penguasaan bola yang dilakukan oleh seorang Kausar. Pemirsa kini bola dicuri kembali, para pemain tim Baperti mencoba terlihat di sana, lakukan. Oh, terlalu terburu nafsu nampaknya pemirsa seorang Karyo. Lakukan tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Tendangan jalan kembali, lakukan sudah seorang Eko Harno, kirimkan umpan ke depan. Sion Gideon, lakukan umpan ke tengah. Ada Noval, dorong umpan ke depan Rizal. Masih para pemain dari tim K2 Bhinneka, lakukan salah umpan, kini boleh dicuri oleh para pemain. Oh, lakukan sebuah pelanggaran dan harus diganjar kartu kuning. Nomor punggung 10 dari tim K2 Bhinneka, seorang Angga. Kartu kuning perdana diberikan kepada seorang Angga yang melakukan aksi ilegal, pelanggaran yang cukup keras. Tendangan bebas, ada untuk ancang-ancang, kirimkan umpan ke depan. Sayang, 1000 kali sayang. Para pemain dari tim Baperti sudah terperangkap dalam posisi offset. Ini ada Kausar, masih Kausar, kirimkan umpan ke depan. Ada Soleh, berbahaya Soleh. Sayang, 1000 kali sayang kembali. Skema serangan yang coba dibangun oleh para pemain yaitu Baperti Kalimanggis, nampaknya terlebih dahulu sudah terperangkap dalam posisi offset. Tendangan bebas, seorang Eko Harno, lakukan umpan. Ada Kawakidi alias Eko. Oh, lakukan salah umpan masuk kami. Ini bola dicuri kembali tim Baperti Kalimanggis, kirimkan umpan ke depan Soleh. Rebutan bola yang cukup sengit, mampu diamankan kembali oleh para pemain Baperti Kalimanggis. Pemirsa mampu mencuri bola. Ada Soleh, umpan melebar ke sebelah kiri. 33 serang umpan yang dituju. Namun aliran bola yang terlalu deras tidak mampu dikejar oleh seorang umpan, menghasilkan lemparan ke dalam atau throw in saja untuk Kali Klub Bhinneka FC dari Bojat Kecamatan Tersorong. Dan kembali ke arah pertandingan. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain dari Baperti Kalimanggis, menghasilkan tendangan bebas. Lakukan sebuah ancang-ancang di sana, sang center back tim K2 Bhinneka, lambungkan umpan ke depan. Oh, ada Firvaldi masuk kami, mampu menginter sebagai Kesepura. Lakukan counter attack kembali pada pemain dari tim Baperti Kalimanggis. Kita nantikan melihat di sana ada nomor 26 Karyo, umpan ke tengah. Siapakah yang dituju? Rebutan bola yang cukup sengit.
Dibiarkan saja nampaknya oleh salah satu pemain properti mengasih kali barang ke dalam untuk para properti. Lakukan sudah, mampu didapatkan sundulan. Ada Sion, bebas ke belakang. Lakukan umpan pendek satu kemudian Kapten Agus mampu dicuri kembali. Para pemain tim Binika lakukan counter attack serangan bersama Rizal Jarjes terlepas. Mampu dicuri para pemain dari tim properti kali Manggis. Ada Koisar di sana. Terjadi perebutan bola cukup sakit kali ini umpan menyerang ke sebelah kiri pemirsa 14 yang dituju dan Lepe masih Lepe melihat Lus TP. Oh, lakukan mengangkat kaki terlalu tinggi namun kampanye bukan sebagai sebuah pelanggaran. Tendangan spekulasi dilakukan namun masih cukup melenceng. 50 untuk merubah kedudukan dan skor sementara masih imbang skor kacamata. Tendangan gawang saja lakukan sudah. Anak Rivaldi coba kirimkan umpan ke depan dari Lukman melebar ke sebelah kiri membangun serangan dari bawah. Lakukan umpan dari satu dua masih Hanafi dorong umpan ke depan. Lakukan kombinasi serangan pemirsa. Ada Lukman masih Lukman berbahaya Lukman. Apa yang terjadi? Kembali terjadi sebuah benturan kali ini dilakukan oleh seorang Kapten Untung kepada Lukman di depan kotak penalti dari tim G2 Binika menghasilkan dengan bebas dari cara yang cukup strategis ini pemirsa untuk menghasilkan sebuah gol. Siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas dari kesebelasan Properti Kalimanggis? Ada dua eksekutor, Kapten Untung atau seorang Lukman. Lakukan sebuah acak-acak di sana. Ada Lukman masih membentur tendangan yang coba dirasakan oleh seorang Lukman. Kini boleh dicuri oleh para pemain dari tim Binika. Masih di sana. Oh, ada Hana Rivaldi. Kirimkan umpan ke belakang. Kapten Untung membuang bola begitu saja nampaknya pemirsa untuk mengamankan ini pertahanan dari benturan yang dilakukan oleh para pemain tim G2 Binika. Lakukan tekanan kembali. Ada Frankie, masih Frankie. Umpan juga tengah. Lalu beras nampaknya umpan yang coba dikirimkan tidak mampu dikejar oleh seorang Frankie. Mampu diamankan oleh penjaga gawang Properti Kalimanggis seorang Aji. Lakukan sebatang acang Aji. Lambungkan umpan ke depan. Terjadi duel di udara. Mampu diamankan kembali Angga Wijaya. Masih Angga acang-acang Angga. Lakukan perlebar sebelah kiri Jarjes yang dituju masih Jarjes di sana. Namun nampaknya bola menyentuh salah satu pemain belakang Properti seorang Alif dan menghasilkan teriak tujuh untuk para pemain G2 Binika. Lakukan sudah. Kini Jarjes. Lakukan umpan crossing. Siapakah itu dari Rizal? Masih Rizal. Melihat seorang Rizal kehilangan bola. Kini bola mampu dicuri para pemain dari tim Properti. Lakukan counter attack serangan di depan. Kirimkan umpan ke sebelah kanan. Berbahaya. Ada Kaisar. Hampir saja skema serangan yang coba dibangun oleh para pemain Properti mampu merepot kali ini pertahanan dari tim G2 Bani Binika. Maksud kami pemirsa namun kembali menjaga gawang seorang Eko Harno kembali keluar dari sarangnya dan keberikan pertandingan. Oh, coba tekan dilakukan. Oh, apa yang terjadi? Lakukan tendangan langsung maksudnya namun arah bola masih cukup melenceng. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk para pemain tim G2 Binika FC. Lakukan umpan ke depan. Terjadi duel di udara. Wajah ketika kembali ada Untung. Masih Untung. Lakukan umpan balik masa 2 Alif. Berbahaya pemirsa. Mampu dicuri kembali oleh para pemain dari tim G2 Binika. Rebutan bola yang cukup sengit. Masih ada Alif. Kirimkan umpan ke depan. Lakukan salah umpan masuk tadi. Ini bola dicuri oleh para pemain dari G2 Binika. Mencoba membangun serangan dari bawah. Lakukan umpan pendek 4-1-2 melebar ke sebelah kanan. Ada Eko Yulianto. Tarik beri ke belakang ke Noval. Masih Eko di sana. Oh, perebutan bola cukup sering mampu dicuri. Ada Soleh. Masih Soleh. Lakukan salah umpan. Ini bola mampu diamankan kembali oleh para pemain dari tim Properti Kalimanggis. Lakukan counter attack serangan cepat seorang Safi. Nampaknya harus dihentikan oleh seorang Hidayat menghasilkan sebuah pelanggaran tendangan bebas untuk para pemain tim Properti Kalimanggis. Lakukan sebatang acang Kapten Untung mencoba kirimkan umpan jauh ke depan di jantung pertahanan dari tim G2 Binika.
mampu kembali dihalau oleh barisan pertahanan tim kedua Bhinneka, menghasilkan lemparan ke dalam untuk para pemain tim Properti Kalimanggis. Lakukan sudah tim dapat punggung 12 Nabit, umpan dari ke tengah, lakukan salah umpan pemirsa kiri berada di para pemain tim kedua Bhinneka. Lakukan counter ke serang ke depan, ada Jarges, umpan ke depan, umpan terobosan, ada Frankie bebas ke belakang, lakukan memilih untuk melakukan tendangan chip, nampaknya pemirsa seorang Rizal, namun kembali mampu dibaca oleh penjaga gawang yaitu Properti seorang Aji. Masih timbang-timbang sulit bundar Aji, lambungkan umpan ke depan, terjadi perebutan bola yang cukup sengit antara seorang Eko dan juga Lukman. Kembali bola diamankan oleh para pemain P2 Bhinneka. Lakukan umpan terobosan, ada Frankie, dorong umpan ke depan, lakukan salah umpan kembali para pemain itu P2 Bhinneka. Mampu diamankan oleh para pemain. Nampaknya pergantian pemain dari Properti, keluar nomor punggung 16 Soleh, masuk nomor punggung 9 Erwin. Kita dengar bersama-sama pemirsa respon apa yang akan dilakukan oleh Coach Zuli ini. Nampaknya menarik seorang Soleh, sang striker dengan tubuh jantungnya masuk kami, dan dimasukkan seorang Erwin dengan nomor punggung 9. Lakukan manipulasi di sana, berbahaya, hampir saja peluang emas bertabur intan berlian yang dimiliki para pemain tim kedua Bhinneka nampaknya kembali terbuang sia-sia pemirsa. Sadar gawang sudah kosong kelompong, lakukan tendangan ke arah gawang namun masih melambung tinggi. Tendangan gawang lakukan sudah, ini sudah dikuasai kembali para pemain tim kedua Bhinneka. Lakukan umpan lebar sebelah kanan, ada Frankie yang dituju, namun pressing yang cukup ketat kali dilakukan oleh seorang Hanafi Rivaldi. Untuk mengawal pergerakan yang dilakukan oleh seorang Frankie. Lemparan ke dalam untuk para pemain tim kedua Bhinneka. Lakukan sudah, ada Angga, masih Angga melebar ke sebelah kanan, mendorong ke serangan keras, terlalu menusuk. Nampaknya umpan crossing yang juga dikirimkan oleh sang winger tim kedua Bhinneka belum mampu untuk membuahkan hasil, hanya menghasilkan tendangan gawang kembali untuk para pemain tim Properti Kalimanggis. Kita nantikan kembali pemirsa. Jalannya pertandingan di babak yang pertama, lakukan tendangan langsung ke arah gawang. Kali ini sang striker seorang Lempe, namun masih terlalu jauh dari sasaran, belum tepat aplikasi. Tendangan yang coba dilesatkan oleh sang striker yang haus akan kasih sayang, haus akan gol dari tim kedua Bhinneka FC. Lakukan tendangan gawang sudah, ini umpan ke depan, mampu diberi kembali, ada Reza, umpan ke depan sebelah kiri, Jarjes yang dituju, masih Jarjes melihat di sana. Kontrol yang kurang sempurna dilakukan oleh sang winger dari tim Persik Kendal ini pemirsa, yang didatangkan dari tim Persik Kendal yang sekarang membela tim kedua Bhinneka FC dari Boja, Kecamatan Tersono. Dan gawang saja, lakukan sudah, Kapten Untung, ancang-ancang, lambungkan umpan ke depan, terjadi juga di udara, rebutan bola cukup sakit, mampu dipilih kembali dan Nabi lakukan sebuah pelanggaran kembali salah satu pemain dari tim kedua Bhinneka kepada seorang Nabi, menghasilkan tendangan bebas untuk kesekian kalinya di babak yang pertama untuk tim Properti Kalimanggis dari Kecamatan Subang. Kembali peluang terbuka lebar melalui servis bola mati dengan bebas. Ada Kapten Untung di sana yang akan mengeksekusi dengan bebas, lakukan bacang-acang Anton. Iya, salah. Sebuah peluang emas kembali terbuang sia-sia pemirsa. Bola rebound tidak mampu dimanfaatkan oleh para pemain depan dari tim Properti Kalimanggis. Lakukan sebuah umpan ke depan, rebutan bola yang cukup sengit, mengangkat kaki terlalu tinggi, lakukan sebuah pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas untuk para pemain dari tim Bhinneka FC.
Negara tiga bersama-sama pemirsa mampukah untuk memanfaatkan peluang yang ada, peluang sedikit mungkin harus dimanfaatkan dengan sempurna. Jangan bebas di sana, lakukan sebuah ancang-ancang. Kita nanti bersama-sama. Lakukan tegangan mendatar. Ada Sion, masih Sion beradu duel, kirimkan umpan ke tengah seorang Sion. Namun nampaknya umpan yang kurang sempurna dilakukan oleh salah satu pemain senior tim G2 Bhinneka seorang Sion Kijion. Tendangan gawang kembali dimiliki para pemain itu Properti Kali Manggis. Kali ini Kapten Untung sang El Capitano lakukan sebuah ancang-ancang, lakukan dengan kaki kirinya, dibiarkan saja oleh seorang Noval dan ditangkap dengan mudahnya penjaga gawang. Ada Eko Harno, lakukan umpan ke depan Eko. Siapakah yang dipikir Jarjes di sana? Masih Jarjes menguasai bola, cukup tenang di sana dikawal dengan kata lebar kesempatan Properti dibuang kembali, menghasilkan lemparan ke dalam untuk para pemain itu G2 Bhinneka. Ada nomor 23 seorang Alif kembali mampu menutup pergerakan yang dilakukan oleh salah satu pemain depan dari tim G2 Bhinneka seorang Lepe. Lemparan ke dalam kembali pemirsa. Ada seorang Sion, masih Sion lakukan sebuah ancang-ancang di sana. Sion kirimkan umpan ke tengah, mampu dipotong dan sundulan oleh para pemain belakang dari tim Bhinneka. Properti Kali Manggis lakukan counter attack serangan kembali cepat. Lakukan salah umpan pemirsa. Ini bola mampu diamankan kembali. Ada Kawatibi, Rizal yang dituju, pressing yang cukup ketat dilakukan dari barisan pertahanan tim Properti Kali Manggis untuk mengawal pergerakan yang dilakukan oleh seorang Rizal. Lemparan ke dalam sudah dilakukan di sana. Ini kemasan bola sudah dilakukan kembali. Rebutan bola yang cukup sengit. Kembali terjadi sebuah benturan, terjadi sebuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas untuk para pemain dari tim Properti Kali Manggis dari Kecamatan Subang. Lakukan sudah, ada Lukman, masih Lukman lakukan kontrol yang kurang sempurna seorang Lukman. Bola sudah meninggalkan area pertandingan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk para pemain dari tim Bhinneka FC. Eko Yulianto lakukan ancang-ancang, kirimkan umpan ke depan, mampu dicuri kembali. Ada Nabi, dorong umpan ke depan Erwin yang dituju, masih Erwin menguasai bola, dikawal dengan ketat oleh seorang Noval. Masih nampaknya pressing yang cukup ketat dilakukan oleh barisan pertahanan tim Bhinneka. G2 Bhinneka masih kami seorang Noval untuk mengawal pergerakan yang dilakukan seorang Erwin. Tendangan bebas lakukan sudah. Ini penguasaan bola kembali dilakukan oleh para pemain belakang itu G2 Bhinneka. Ada Sion, dorong umpan depan, lakukan salah umpan. Ada Alif, mampu dicuri kembali pemirsa dari Rizal. Masih Rizal, Charges yang dituju, masih Rizal di sana menguasai bola. Kita nantikan Rizal lakukan umpan tarik ke tengah, namun nampaknya aliran bola yang masih cukup melenceng, masih cukup melebar, belum mampu untuk merubah kedudukan, hanya menghasilkan tendangan gawang kembali untuk para pemain Properti Kali Manggis dari Kecamatan Subang. Lakukan sebuah ancang-ancang, ada Kapten Untung mencoba kirim ke bola ke depan. Mampu dipotong dan sundulan. Kali ini bola dicuri kembali, ada Jarjes berlari dengan kencang di sana, masih Jarjes menguasai bola, melihat seorang Jarjes, mampu dicuri kembali Sapi. Ada Kawatibi, maksud kami seorang Sion. Terjadi sebuah tarikan namun bukan sebuah pelanggaran. Kini Ali lambungkan umpan ke tengah, mampu dipotong dengan sundulan oleh para pemain dari G2 Bhinneka. Jarjes kembali, masih Jarjes, cukup tenang. Penguasaan bola yang coba dilakukan oleh para pemain dari G2 Bhinneka, mencoba membangun serangan dari bawah. Ada Frankie, masih Frankie, berbahaya umpan dari ke tengah pemirsa. Ada Hidayat, terjadi sebuah benturan namun bukan sebuah pelanggaran. Kita nantikan kembali, menghalau bola begitu saja, lakukan perlebaran belakang. Ada Kausar, masih Kausar, dan apa yang terjadi? Kembali sang wasit harus memberikan kartu kuning kepada kapten dari tim G2 Bhinneka, seorang Kapten Agung. Tercatat sudah 2 kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit Imam Irawan yang memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini. Yang pertama diberikan kepada seorang Angga dan juga Kapten Agung dari tim G2 Bhinneka FC. Tendangan bebas untuk para pemain dari tim Properti Kali Manggis. Ada Kapten Untung, ancang-ancang seorang Untung bisa membentur barisan pertahanan dari tim G2 Bhinneka, menghasilkan tendangan penjuru.
untuk kesekian kalinya di babak yang pertama. Kita lihat bersama-sama pemirsa, kembali peluang dimiliki para pemain dari tim Properti Kalimanggis. Lakukan sebuah ancang-ancang. Ada nomor punggung 6, ada Karyo. Lakukan ancang-ancang Karyo, kirimkan umpan jauh ke depan, terjadi kembali di depan kalau kita nanti kembali berbahaya jajaja. Oh, mampu diamankan kembali oleh seorang Sion Gideon. Kirimkan umpan ke depan, mencoba lakukan counter attack. Nomor punggung 14 seorang Lepet. Lemparan ke dalam saja untuk merebut Properti Kalimanggis. Lakukan sudah Hanafi Revaldi. Ada Kapten Utuh melebar ke sebelah kiri. Ada Nafid yang dituju, masih Nafid. Kirimkan umpan ke depan, dapat dipatahkan oleh seorang Kapten Agung. Ini bola mampu dicuri kembali oleh para pemain dari tim Properti Kalimanggis. Lakukan berkumpul ke belakang, terlepas di sana. Namun ada Kapten Untung yang mampu mengamankan lini pertahanan dari guguran yang dilakukan oleh tim G2 Bhinneka FC. Lemparan ke dalam kembali akan dilakukan oleh seorang Sion Gideon di sana. Lakukan sudah umpan dari Sadruddin Hidayat. Sion kembali menguasai bola. Oh, dibuang saja oleh para pembelakang Properti. Lambungkan umpan ke depan. Ada Alif, seorang umpan ke depan Erwin. Masih Erwin di sana. Melihat seorang Erwin kirimkan umpan melebar ke sebelah kiri. 15 yang dijalan Nabit. Nabit menguasai bola. Kirimkan umpan terobosan kembali pemirsa ada Kausar. Masih Kausar. Berbahaya Kausar. Kita nantikan masih Kausar. Mencoba menceraikan seorang Kausar. Nampaknya tidak ada rekan yang membantu. Ini bola dicuri para pemain G2 Bhinneka. Lakukan counter attack. Saya kecepatan ada Charges. Pressing yang cukup ketat dilakukan oleh Kapten Untung untuk mengawal pergerakan yang dilakukan oleh seorang Charges. Ini bola mampu dicuri kembali para pemain dari tim Properti Kalimanggis. Lakukan counter attack, serangan balik cepat melalui ke sayap kirinya. Melihat lebih sana, lakukan sebuah pelanggaran. Jangan bebas. Lakukan sudah. Tidak ada Frankie, masih Frankie, dorong umpan ke depan, lakukan kerjasama dengan Rizal, terlepas kembali, mampu dicuri para pemain Properti, mencoba kirimkan umpan jauh ke depan, seorang Erwin yang dituju, namun apanya bola lebih dekat dengan penguasaan penjaga gawang dari tim G2 Bhinneka, seorang Eko Harno. Masih ada Kawakidi, lakukan umpan ke depan seorang Kawakidi, terjadi duel di udara, mampu dimenangkan seorang Kapten Untung. Aluan bola yang kurang sempurna, terlalu terburu-buru pemirsa, yang dilakukan oleh seorang Karyo. Nampaknya mampu diamankan kembali oleh penjaga gawang Eko Harno. Kembali ke arah pertandingan, perebutan bola yang cukup sengit, lakukan salah umpan. Ini bola dicuri kepada Kausar, masih Kausar, lakukan umpan Perik Safik, dorong umpan ke depan, dapat ayo disuka Kausar kembali, lakukan umpan melebar masuk kami, namun nampaknya bola lebih dulu mampu diamankan oleh barisan pertahanan dari tim G2 Bhinneka FC. Ada Sion Gideon, lakukan kerjasama dengan Frankie, masih Frankie menguasai bola, kirimkan umpan melebar sebelah kanan, masih para pemain tim G2 mencoba membangun serangan pemirsa. Kita nantikan kembali, lakukan salah umpan masuk kami, kini bola dicuri para pemain dari tim Properti Kalimanggis. Tidak Erwin, masih Erwin, berbahaya Erwin. Apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya bukan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Kawakiti kepada Erwin, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk para pemain untuk kesebelasan Properti Kalimanggis dari Kecamatan Subang. Tidak nantikan kembali, ada nomor punggung 33 seorang Lukmanul Hakim. Lakukan sebuah ancang-ancang Lukman kembali mengancam para pemain dari Properti melalui tendangan penjuru, tendangan sudut. Lakukan sudah. Lawan bola yang kurang sempurna dilakukan seorang Erwin, namun gelombang serangan belum usai. Kali ini ada Safik, masih Safik, umpan berhasil, sebuah sundulan yang memanfaatkan umpan manja paripurna yang coba dikirimkan oleh seorang Safik. Dan nampaknya pemirsa, seorang Kapten Untung mampu mencantumkan namanya di papan skor untuk membawa keunggulan bagi tim Properti Kalimanggis 1, G2 Bhinneka FC 0.
Dan kembali karena pertandingan pemirsa, respon apa yang akan dilakukan oleh Coach Daniel melihat anak buahnya sudah tertinggal defisit 0-1. Kali ini ada Kawakiti mencoba kiper malam ke depan, dapat dipatahkan dengan sundulan. Oh, terjadi perputaran bola cukup sengit pemirsa. Masih ada nomor 15 lepe. Masih mampu diamankan nampaknya, namun belum serangan belum usai. Ada seorang Sion Gideon mencoba kirimkan umpan lebar sebelah dalam Frankie yang dituju. Masih Frankie menguasai bola di sana, dikawal dengan ketat oleh nomor 20 seorang Rizky Dai. Masih Frankie lakukan umpan ke tengah pemirsa dari Rizal, umpan keras. Sayang 1000 kali sayang, tidak ada rekan yang menyambut. Umpan yang cukup apik, umpan yang cukup manis. Lakukan counter attack para pemain Baper ke usaha. Masih counter pada ke tengah. Wow, suka. Baru 1 menit. Dan baiklah pemirsa, nampaknya tambahan waktu 1 menit di babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali jalannya pertandingan di menit akhir babak yang pertama. Coba menguasai bola para pemain tim G2 Bhinneka. Oh, perebutan bola yang cukup sengit di sektor sebelah kiri pertahanan tim Baper kali Manggis. Mampu diamankan kembali oleh seorang Rizky Dai. Akan melakukan sebuah throw-in. Lakukan sudah Lukmanul Hakim. Masih Lukman. Oh, lakukan salah umpan. Ini bola dicuri oleh seorang Kapten Agung. Kirimkan umpan ke depan Jarjes. Masih para pemain dari tim kedua mencoba membangun serangan. Dapat diintercept kembali oleh para pemain belakang Baper kali Manggis pemirsa. Namun belum serangan belum usai. Ada Frankie. Umpan terobosan. Lakukan tarik ke tengah majunya, namun masih mampu dibaca oleh seorang Hanafi Rivaldi. Lambungkan umpan ke depan seorang Kapten Untung. Dan nampaknya sang wasit tidak mempunyai tanah. Seglu. Dan baiklah pemirsa, dapat jelas-jelas yang isi di sebelah utara. Dan tim Baper kali Manggis yang menggunakan jersey warna ungu kombinasi celana putih berada di sebelah selatan. Dan beri panjang dari tim yang kedua sudah dimulai. Kami harus mengucapkan selamat menyaksikan. Kembali ke pertandingan. Kepada bukan dengan langsung nampaknya pemirsa nomor 77 dari Baper kali Manggis seorang Kausar yang didatangkan dari tim PSG Demak ini. Mampu mengancam ini pertahanan, namun kembali Eko Harno mampu mematahkan serangan. Kembali kini serangan dilakukan oleh para pemain di tim Galego. Lakukan umpan keras. Masih mampu diamankan oleh mereka pertahanan dari Baper kali Manggis. Mampu mencuri bola di sana, ada Erwin Lukman. Lakukan kerja sama umpan tarik bantuan Karyo. Tarik bulu ke belakang. Lakukan umpan ke depan, mampu dipatahkan oleh Rizal. Umpan berbahaya. Ada Kapten Untung mampu mengantar bola dengan sempurna. Lakukan pergerakan sebelah kanan Lukman yang dituju. Masih Lukman menguasai bola di sana. Lakukan penerobosan kembali berbahaya pemirsa. Oh, lakukan sebuah dorongan namun bukan sebuah pelanggaran maksud kami. Mampu diamankan kembali. Jangan gawang saja. Bola sudah meninggalkan area pertandingan, nampaknya menghasilkan dengan gawang untuk para pemain dari tim Galego dari Buja Kecamatan Tersono. Lakukan sudah, kirimkan umpan ke depan. Oh, hampir saja. Namun asisten wasit satu sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sang striker seorang Lempe sudah berada dalam posisi offside. Dan bebas kembali. Diberi para pemain untuk kesebelasan Baper kali Manggis. Kapten untuk lambungkan ke depan. Sundulan dilakukan. Oh, haluan bola yang kurang sempurna. Ada Lukman. Masih para pemain untuk Baper mencoba bumbang serangan. Kirimkan para pemain sebelah kiri. Kawakiti mampu mencuri bola. Ada Frankie. Masih Frankie. Lihat sekarang Frankie lakukan kerja sama dengan Kawakiti. Kirimkan umpan ke tengah kembali. Ada Angga. Lakukan sebuah pelanggaran, kali ini dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Yang dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran besar wasit dilakukan oleh seorang Erwin kepada Angga. Tendangan bebas, lakukan sudah cukup cepat. Kini Jarjes lakukan kerjasama kombinasi serangan dengan seorang Sion Gideon yang menarikan bola yang terlalu deras.
terlalu melebar, tidak mampu dikontrol dengan sempurna, menghasilkan lebaran gedung saja untuk para pemain dari Properti Kalimanggis. Sudah lakukan, sudah ini Angga lakukan, sudah salah umpan Angga. Hanna Firevaldi lakukan pada depan Erwin yang dituju, namun ada Kapten Agung mampu mengintercept dengan sempurna, kirimkan bebas ke belakang. Ada Eko Harno terlepas di sana, berbahaya, hampir saja blunder pemirsa, dilakukan oleh para pemain belakang tim sekaligus. Namun kembali dengan cukup cekatan, seorang Eko Harno mampu menyelamatkan si kulit bundar. Kembali ke arah pertandingan, lakukan skema serangan para pemain dari tim Gali Group. Masih mampu diamankan di gawang Aji, langsungkan sang depan Aji. Erwin yang dituju, dua di udara. Ini ada Kausar, masih Kausar di sana dikawal dengan kebesaran Kawakiti. Masih Kausar pemirsa mencoba mencerahkan, lakukan, masih lakukan skill individu Kausar, umpan dari ke tengah. Hampir saja kontrol yang kurang sempurna dilakukan oleh salah satu pemain Properti. Kirimkan umpan crossing, ada seorang Sion Gideon mampu menghalau bola pemirsa. Kini Jarjes dorong umpan ke depan, membangun serangan, berpindah posisi di sayap kanan di sana. Ada Frankie Zola, masih Frankie, umpan dari ke tengah lakukan perbedaan 1-2 pemirsa di seorang Rizal di sana. Masih Rizal terlepas kembali, namun gelombang serangan belum usai, masih dimiliki para pemain Gali Group melalui kaki seorang Frankie. Melihat Frankie di sana dikawal dengan kata lebar pertama di Properti, mampu meloloskan diri. Nampaknya mengenai rekannya sendiri. Haluan bola dari seorang Hanal Firevaldi menghasilkan lebar ke dalam untuk para pemain G2 Bineka. Lakukan, sudah memetik bola di udara untuk jaga gawang Aji, harus terbang melayang-layang bagaikan burung elang yang menyambar mangsanya. Ini tambah ke depan, ada Kawakiti, masuk ke Sion, lakukan kerjasama dengan Angga Wijaya, umpan crossing, Hanna Firevaldi. Sion kembali menguasai bola, masih Sion di sana mencoba lakukan tekanan di setelah belakang pertahanan di Properti, lakukan umpan crossing, ada Frankie. Terlalu jauh, terlalu melebar umpan crossing yang coba dikirimkan, tidak mampu dikontrol oleh seorang Frankie. Dan menghasilkan tendangan gawang kembali untuk para pemain dari tim Properti Kalimanggis Kecamatan Subang. Kapten Untung ancang-ancang lambungkan umpan ke depan, ada Kapten Agung mampu mengamankan sulit bundar, kirimkan umpan ke depan kembali. Sion lakukan kerjasama dengan Angga. Sion kembali menguasai bola, dorong umpan ke depan dari Jarjes, masih Jarjes jalan dikawal dengan kata serang Safik, lakukan umpan antar provinsi menyilang ke sebelah kanan pemirsa para pemain dari tim Gali Group. Ini kembali menguasai bola Rizal, dorong umpan ke depan, berbahaya. Skema serangan yang cukup apik yang coba dibangun oleh para pemain dari tim Gali Group pemirsa. Nampaknya sontekan dari jarak yang cukup dekat yang dilakukan oleh sang striker yang haus akan kasih sayang, haus akan gol. Seorang Lempe mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Semakin menarik pemirsa, jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Saling jual beli serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan, dan kembali ke arah pertandingan lemparan ke dalam game dimiliki kembali oleh kesebelasan dari tim Gali Group dari Bojong Kecamatan Tersono. Lakukan, sudah seorang Sion lambungkan umpan ke depan, kontrol yang cukup tenang, cukup dingin, sedingin kulkas dua pintu dilakukan oleh seorang Rizal. Lebarkan umpan ke sebelah kanan, ada Kawakiti, seorang umpan ke depan Rizal kembali menguasai bola, masih di balik sana, umpan terbatas, ada Frankie, berbahaya, masih Frankie umpan crossing, dapat diamankan kembali. Nampaknya pemirsa umpan crossing yang coba diselesaikan oleh seorang Frankie. Gelombang serangan belum usai, ada Kawakiti, Rizal lakukan umpan ke tengah, masih Rizal di sana, umpan pada pasal 2 petik di sana, umpan cek ke depan, melebar sebagai Jarjes, masih Jarjes lakukan gerak keping Jarjes, terlalu lama membawa bola, kehilangan sebuah momentum seorang Muhammad Jarjes yang didatangkan dari Persik Kendal ini pemirsa, mampu merepotkan lini pertahanan dari tim Properti Kalimanggis, dan bola pelanggaran dilakukan menghasilkan dengan bebas beberapa pemain Properti Kalimanggis. Kapten Untung, sang El Capitano dengan tubuh
longsornya yang didatangkan dari Persibat, coba lambungan umpan ke depan, terjadi tidak di udara. Oh, lakukan sebuah pelanggaran di depan kotak penalti dari tim Gali Group. Kita nantikan bersama-sama pemirsa. Sebuah pelanggaran kembali dilakukan oleh salah satu pemain belakang dari tim G2 Bhinneka, menghasilkan sebuah tendangan bebas dari jarak yang cukup dekat di depan kotak penalti. Kita nantikan bersama-sama siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas yang dimiliki oleh kesebelasan Baperti Kalimanggis ini. Sementara itu Gantian pemain dari Baperti FC, keluar nomor punggung 6 Karyo, masuk nomor punggung 11 Wahyu. dan respon yang sungguh yang sangat cepat dilakukan oleh Yuli Harmoko, sang pelatih dari tim Baperti, menarik seorang Karyo, dilakukan tendangan bebas seorang Erwin di sana, namun kembali masih melambung tinggi di angkasa. Tidak kita bersama-sama pemirsa, respon apa yang akan dilakukan oleh Coach Yuli Harmoko ini. Nampaknya menarik seorang Karyo dan menggantikan Wahyu Pras dengan nomor punggung 11. Kembali ke pertandingan. Oh, lakukan umpan pada umpan 1-2, umpan di udara, mampu dikirim Rizal, kirimkan umpan menyilang ke sebelah kiri Jarvis yang dituju, namun berapa diintersepsi kembali oleh barisan pertahanan dari tim Baperti Kalimanggis. Penjaga gawang Aji Saputra, ancang-ancang Aji, kirimkan umpan ke depan, mampu dipotong dengan sundulan oleh para pemain belakang dari tim G2 Bhinneka, mencoba membangun serangan, lakukan umpan menjelang sebelah kanan dan Franky, masih Franky berbahaya, Franky dikawal dengan kebesaran Hana Fremali, Franky umpan keras, tidak ada rekan yang menyambut, nampaknya pemirsa umpan crossing yang coba dikirim kalau seorang Franky. Ini bola mampu dicuri oleh para pemain dari tim Baperti Kalimanggis. Ada Kausal dari PSG Demak, masih Kausal di sana dikawal dengan kebesaran Eko, mampu melesat diri, umpan masih ke tengah. Sayang, 1000 kali sayang, cukup sekatan nampaknya pemirsa. Para pemain belakang sang center back dari tim Gali Group mampu mengamankan bola kembali ke lubang serangan belum usai. Kali ini berpindah posisi di sayap kanan, lakukan sebuah ancang-ancang lemparan ke ganda Safik, tarik ke belakang, siapakah yang dituju, mencoba lambungkan umpan ke depan, berputar oleh cukup sudah lempe, lepas ke belakang saja, melebar kembali ke sebelah kiri dekat seorang Georges, lakukan sebuah benturan di sana salah satu pemain dari tim Baperti Kalimanggis, dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran tendangan bebas. Kembali dimiliki untuk kesebelasan G2 Bhinneka atau Gali Group. Kini Lempe menguasai bola, masih Lempe melihat Liu, pindahkan bola ke sayap kanan, ada Kawakibi, lakukan umpan ke depan, mampu ditonton dengan sudah seorang Rizky Jai, menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk para pemain dari tim G2 Bhinneka FC. Lakukan sudah cukup cepat, mencoba kirimkan umpan mampu ke depan, dapat dipasangkan oleh seorang Rahana Firvaldi, mencoba membangun serangan keluar dari tekanan para pemain Baperti, kirimkan umpan ke depan, dapat diberi kembali, ada Sion Gideon, kerja saya yang cukup aktif Noval, melebar kembali, masih para pemain dari G2, kali ini mencoba membangun serangan dari bawah, lakukan umpan crossing ke depan, berbahaya, kemudian ada Angga, masih ada Lempe, lakukan tendangan dari dalam kotak penalti sang striker dari tim Bhinneka FC yang sudah mencantumkan namanya di papan skor, namun nampaknya masih mampu diblok oleh seorang Hanafi Revaldi. Tendangan penjuru untuk para pemain dari G2 Bhinneka FC dari Bocah Kecamatan Tersono, lakukan sudah tidak mampu dijangkau oleh nomor punggung 16 di sana seorang Noval, sang center back yang lakukan overlapping ke depan, menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim G2 Bhinneka. Lakukan sudah, mampu dihalau kembali oleh seorang Safik, lemparan ke dalam dilakukan di sana, kita nanti ke depan crossing, oh mampu dipotong dan sudah oleh Kapten Untung, berikan umpan ke depan, dan kembali terjadi sebuah benturan yang dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Kali ini
diberikan kepada salah satu pemain dari G2 Bhinneka FC. Kita nantikan bersama-sama keputusan dari sang wasit pemirsa. Kita mulai kita. Dan jangan sampai dilewatkan untuk pertandingan besok sore masih di babak kualifikasi yang bertempukan antara tim Pandawa FC dari Rejosari Barat yang menghadapi Bima Sakti FC dari Mojo Tengah Kecamatan Reboan. Untuk pertandingan besok sore bertemukan antara tim Pandawa FC dari Rejosari Barat yang menghadapi Bima Sakti FC dari Mojo Tengah Kecamatan Reboan. Dan nampaknya kartu kuning kedua diberikan kepada seorang Angga dan harus diganjar kartu merah. Dilantikan kembali pemirsa, seorang Angga harus mandi lebih cepat. Jangan bebas sekali dimiliki para pemain dari tim G2 Bhinneka. Lakukan sebuah ancang-ancang, umpan menyerang sebelah kanan. Hanafi Revaldi mampu mengamankan si kulit bundar, dibiarkan saja oleh seorang Frankie. Dan barang di dalam kembali dimiliki para pemain dari tim G2 Bhinneka FC dari Boja Kecamatan Tersono. Ada seorang Kawakiti. Oh, kita lihat bersama-sama pemirsa salah satu pemain dari tim G2 Bhinneka, seorang Hidayat. Nampaknya masih tampak meringis kesakitan. Dan kali ini mampu bangkit kembali untuk kembali melanjutkan jalannya pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, dibuang kembali dengan Hanas Birvaldi. Pressing yang cukup ketat dilakukan oleh sang center back. Jadi Baper kali manggis ini untuk mengawal pergerakan dilakukan seorang Lepe. Tendangan penjuru. Ada Frankie. Lakukan sebuah ancang-ancang Frankie di sana. Kita nantikan bersama-sama Frankie. Umpan naik ke tengah Frankie. Terjadi kemalu di depan gawang pemirsa. Kesempatan berikutnya hampir saja. Dan jangan spekulasi dengan Poli yang coba diresapkan oleh seorang Rizal. Sangat tipis di sebelah kanan dari tiang gawang seperti kali manggis yang dijaga oleh seorang Aci Saputra. Kembali ke pertandingan. Dan gawang lakukan sudah cukup cepat. Ada Kawakiti mampu memotong dengan sundulan, kirimkan umpan ke depan. Terjadi perebutan bola yang cukup sakit di sektor sebelah kanan pertahanan tim G2 Bhinneka. Lemparan ke dalam kembali. Eko Kawakiti lakukan sudah. Oh, salah umpan pemirsa. Kita nantikan bersama-sama Kausar mampu mencuri bola di sana dikawalkan kata seorang Eko. Masih Kausar. Nampaknya bola sudah meninggalkan area pertandingan, mengasihkan lemparan ke dalam kembali untuk para pemain dari tim G2 Bhinneka. Ada Hanna Virvaldi, lakukan umpan ke tengah. Ada Kausar. Terjadi benturan namun bukan sebuah pelanggaran. Ini bola dicuri kembali para pemain dari G2 Bhinneka, mencoba kirimkan umpan melebar ke sebelah kiri. Ada Jarjes yang dituju, lemparan ke dalam pemirsa. Jarjes, ancang-ancang, Lepe di sana yang dituju masih Lepe. Lakukan salah umpan. Kini Wahyu menguasai bola, dorong Wahyu harus dijatuhkan oleh seorang Jarjes dari belakang dan dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas untuk Baperti Kalimanggis Kecamatan Subang. Kita lihat bersama-sama ada Kapten Untung, Sangkal Kapitano yang juga tim Persibat Batang ini lakukan sebuah ancang-ancang, kirimkan umpan lampu ke depan. Kausar, masih Kausar di sana. Apa yang terjadi pemirsa? Kembali pressing yang cukup ketat dilakukan oleh garisan pertahanan Bhinneka FC untuk mengawal pergerakan yang dilakukan oleh seorang Kausar, dan kembali harus dijatuhkan di depan kotak penalti dari G2 Bhinneka, menghasilkan teriak tugas kembali untuk para pemain dari tim Baperti Kalimanggis. Kita lihat bersama-sama siapakah eksekutor yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak yang cukup dekat, dari jarak yang cukup strategis. Dan mampukah seorang Eko Harno, ex pemain Persibat Batang ini
untuk mampu menggagalkan tendangan bebas yang coba dilakukan oleh para pemain tim Baperti Kalimanggis. Lakukan sebuah ancang-ancang di sana. Ada kapten untuk ataukah kapten untuk. Wow, sukar dipercaya. Sangat-sangat tipis, setipis silet pemirsa. Tendangan yang coba diselesaikan oleh kapten untuk ini kembali mampu mengancam ini pertahanan dari tim G2 Bhinneka, namun arah bola masih melambung tinggi di angkasa, hanya menghasilkan kegagalan kembali untuk para pemain dari tim G2 Bhinneka FC. Kembali karena pertandingan pemirsa, ini berhasil dikuasai oleh para pemuda tim Baperti. Ada Hana Rivaldi, nomor punggung 11 Safi, umpan ke tengah, Wahyu Pras, masih Wahyu, hidupkan bola ke sayap kananannya. Kita nantikan ke lakukan umpan keras, mengarah menusuk di jantung pertahanan, lebih dekat dengan penguasaan penjaga gawang dari tim G2 Bhinneka seorang Eko Harno. Masih Eko Harno timbang-timbang sebelum bundar, lambungkan umpan ke depan. Tidak ada rekan yang menyambut, nampaknya pemirsa. Umpan jauh, umpan lombal yang sudah diselesaikan seorang Eko Harno. Dapat diamankan oleh penjaga Aji Saputra dari tim Baperti Kalimanggis. Mencoba membangun serangan kembali. Kali ini ada Nabit Alutman melebar ke sebelah kanan, sayap kanan dari tim Baperti. Tarik ke belakang kembali. Ada Alif, lakukan umpan ke depan. Erwin melebar ke sebelah kanan, seorang Lukman yang dituju. Namun nampaknya aliran bola yang terlalu deras tidak mampu dijangkau oleh seorang Lukman, menghasilkan lebar ke dalam kembali untuk para pemain dari tim G2 Bhinneka FC. Kembali ke Erwin, lakukan sebuah handsball. Sangat-sangat sayangkan Pergantian pemain dari Bhinneka. Keluar nomor punggung 18 Hidayat, masuk nomor punggung 8 Aldi. Dan bagi pemirsa, respon apa yang akan dilakukan oleh Coach Jadi Lesmana ini nampaknya menarik seorang Hidayat dan menggantikan Aldi dengan nomor punggung 8. Kita nantikan bersama-sama peran dari seorang Aldi ini di lini tengah dari tim G2 Bhinneka. Tendangan bebas lakukan sudah oleh seorang Kapten Agung, mencoba lambungan umpan. Rebutan bola yang cukup sengit, terjadi sebuah handsball yang dilakukan oleh seorang Kawakiti. Tendangan bebas kembali untuk para pemain Baperti Kalimanggis. Hanafi Rivaldi lakukan sebuah ancang-ancang. Kausar yang dituju di sana, masih Kausar menguasai bola, melihat seorang Kausar mencoba menceritakan membuka ruang para pemain tim Baperti. Saya berkedatangan kembali Hanafi, masih Hanafi, cukup tenang, cukup bersabar. Ada Kapten Untung, lambungkan umpan ke depan, kontrol dengan dada yang kurang begitu sempat terlepas kita dan Lukman lakukan dengan langsung, namun masih membentur salah satu pemain belakang G2 Bhinneka. Lakukan counter serangan bercepat, kembali Lukman mampu mencuri bola, kirimkan umpan ke sebelah kanan. Ada Rizky, masih Rizky, acang-acang umpan crossing. Terjadi dua di udara kembali pemirsa. Rebutan bola yang cukup sengit, sentuhan perdana Desan Aldi mencoba membangun serangan dari bawah. Kali dan Lepe, masih Lepe di sana, dikawal di api dua pemain sekaligus. Tim Baperti Kalimanggis mencoba untuk menutup ruang gerak, nampaknya pemirsa. Kedua pemain belakang dari Baperti untuk mencoba menutup ruang gerak yang dilakukan oleh seorang Lepe. Lemparan ke dalam, Charges kini harus berpindah posisi, lakukan kerjasama dengan Frankie, dikawalikan ketat oleh seorang Safi. Masih umpan crossing masuknya, namun nampaknya lebih tepat dengan penguasaan penjaga Baperti Kalimanggis seorang Aji Saputra. Lakukan sebuah ancang-ancang Aji, coba kirim kapal lambung ke depan. Siapakah yang dituju? Terjadi duel di udara, kembali mampu dicuri para pemain dari Baperti. Ada Kausar melebar ke sebelah kiri, 19 yang dituju seorang Safi, masih Safi menguasai bola. Pemirsa, kita nantikan bersama-sama, masih Safi lakukan sebuah pelanggaran. Kali ini seorang Eko Yulianto alias Kawakiti, dan kembali harus diganjar kartu kuning oleh wasit Imam Irawan pemirsa.
seorang Eko Yulianto, salah satu pemain senior dari tim G2 Bhinneka atau Galih Group dari Boja, Kecamatan Tersoro, Kabupaten Batang. Kita lihat bersama-sama, masih ada salah satu pemain dari tim Properti Kalimanggis yang tergeletak di arena pertandingan, seorang Safik. Dan tentunya kita doakan bersama-sama semoga tidak terjadi cedera yang cukup serius yang dialami oleh salah satu pemain dari tim Properti Kalimanggis, saudara Safik. Dengan bebas kembali dimiliki para pemain dari tim Properti Kalimanggis. Kita nantikan bersama-sama pemirsa di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim G2 Bhinneka FC. Lakukan sebuah ancang-ancang tampak jelas di arah kaca Anda. Lakukan umpan crossing. Oh, sayang, 1000 kali sayang. Tidak ada rekan yang mencoba menyambut umpan yang coba dikirimkan oleh seorang Lukmanul Hakim, salah satu pemain dari tim Properti Kalimanggis. Tendangan gawang kembali alias goal kick. Ada seorang Eko Harno, ex pemain Persibat Batang, lambungkan umpan ke depan, duel di udara, mampu dimenangkan oleh seorang Rizky, kirimkan umpan ke belakang, menjaga gawang Aji, masih Aji, timbang-timbang sumber Aji, lambungkan umpan ke depan, Erwin yang dituju, perebutan bola yang cukup sengit pemirsa, masih Erwin di sana. Lakukan sebuah dorongan namun bukan sebuah pelanggaran. Ini bola dikuasai kembali para pemain Properti mencoba membangun serangan dari bawah. Lakukan umpan pada 4-1-2. Ada Kausar, masih ada nomor 23 lupa. Kausar kembali 19 Safik, masih Safik berbahaya ya. Hampir saja pemirsa skema serangan yang coba dibangun oleh para pemain Properti Kalimanggis kali ini belum mampu untuk membuahkan hasil. Oh, terlebih dahulu asisten wasit 2 sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi. Salah satu pemain wingernya seorang Rizky sudah terperangkap dalam posisi offset. Dan bebas kembali pemirsa dilakukan oleh para pemain tim G2 Bhinneka. Ada Jarges, masih Jarges, melihat seorang Jarges, lakukan bebas ke belakang. Kali ini kirimkan umpan ke jantung pertahanan Hanafi Revaldi, kembali mampu mengamankan lini pertahanan. Aji Saputra kirimkan umpan bebas sebelah kiri, membangun serangan dari bawah. Ada Safik, Kausar, masih Kausar di sana dikawal diketat oleh seorang Eko Harno. Oh, dibuang saja pemirsa oleh seorang Kawakibik, salah satu pemain senior, pemain belakang senior yang dimiliki oleh tim G2 Bhinneka. Kembali mampu menutup pergerakan yang dilakukan oleh Kausar. Tendangan dilakukan sudah, ada Kausar di sana, berbahaya Kausar. Tendangan yang masih cukup lemah nampaknya. Kembali intercept kembali dari pertahanan tim G2 Bhinneka. Lakukan, membuang gol begitu saja untuk mengamankan lini pertahanan dan lemparan ke dalam. Kembali dimiliki para pemain G2 Bhinneka, seorang Kawakibi, sang fullback kanan dari tim G2 Bhinneka FC Galih Group. Lakukan sebuah ancang-ancang, siapakah yang dituju? Ada Frankie Zola, Frankie bebas ke belakang, kembali Kawakibi, lambungkan umpan ke depan dari Rizal, masih Rizal di sana dikawal dengan kata lebar ke pertahanan dari tim Properti, masih Rizal, melihat grup Rizal, kita nantikan, lakukan segini di seorang Rizal, kita nantikan kembali, pressing yang cukup ketat, 2 pemain mengawal sekaligus, masih Rizal, cukup tenang, lakukan umpan crossing, namun kembali mampu dibelah oleh pertahanan Properti Kalimanggis menghasilkan tendangan penjuru untuk para pemain dari G2 Bhinneka FC. Lakukan sebuah ancang-ancang. Kita nantikan bersama-sama pemirsa, kembali salah satu pemain dari tim Properti Kalimanggis nampak beringis kesakitan dan masih akan ditangani oleh tim medis.
Kita bersama-sama pemirsa. Nampaknya seorang Kausar. Pergantian pemain dari Babardi. Keluar nomor punggung 7 Kausar, masuk nomor punggung 5 Adi. Dan baiklah pemirsa, dengan tujuh di sana ada Rizal, ada Rizal. Terlalu jauh meninggalkan arena pertandingan, tendangan sudut, tendangan penjuru, tendangan pojok. Yang jauhnya saat oleh seorang Rizal, dilemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain seperti kalian Manggis. Ini menguasai bola Wahyu, masih Wahyu di sana, kirimkan umpan ke tengah Lukman, terlepas, mampu dicuri seorang Aldi, masih Aldi, tarik buru ke belakang, seorang Kawatibi yang dituju, masih Kawatibi, cukup tenang penguasaan bola yang oleh seorang Kawatibi. Nampaknya apa yang terjadi pemirsa? Terjadi sebuah pelanggaran di sana dan kembali sang wasit harus memberi kartu kuning untuk salah satu pemain dari tim P2 Binika. Kartu kuning kedua dan itu berarti kartu merah untuk seorang Eko alias Kawatibi. Dua pemain dari tim P2 Binika mendapatkan kartu merah, lakukan tendangan, namun nampaknya tidak mampu disambut oleh para pemain depan dari tim Baperti. Karena pertandingan pemirsa semakin menarik, nampaknya jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Saling jual beli keserangan, tendangan gawang, gol kick. Seorang Eko Harno lakukan sebuah ancang-ancang Eko, melirik kedua matanya, kirimkan umpan jauh ke depan, ada Lembe yang dituju, masih di sana Lembe. Apa yang terjadi pemirsa? Sebuah peluang emas bertabur intan berlian yang dimiliki oleh sang striker dari tim P2 Binika, belum mampu untuk merubah kedudukan, kembali mampu diamankan oleh barisan pertahanan dari tim Baperti. Lakukan counter attack serangan cepat, sentuhan perdana dari Aldi, Hanafi Revaldi, masih Hanafi, lakukan umpan shift ke depan, dapat dibaca oleh para pemain belakang dari tim P2 Binika. Sudah lakukan tekanan di center sebelah kiri pertahanan di Baperti. Terjadi sebuah pelanggaran yang cukup keras dan harus digajar kartu kuning oleh sang wasit. Seorang Aldi, salah satu pemain yang baru saja diturunkan oleh coach Billy Harmoko. Dan bebas dilakukan di sana. Ini Frankie, masih Frankie Zola, belian dulu seorang Frankie, mampu melewati 2-3 pemain belakang, masih Frankie, ancang-ancang seorang Frankie, kirimkan umpan tendangan langsung, namun kembali bola dikuasai oleh para pemain ketika P2 Binika masuk kali. Bukan sebuah handsball nampaknya pemirsa. Kini Aldi, ada Sion, umpan crossing dapat dipatahkan oleh Suduan. Kini bola dikuasai oleh para pemain ketika seperti dilakukan kata striker cepat, melebar ke sebelah kanan. Ada Lukman yang dituju. Pergantian pemain dari Babarti. Keluar nomor punggung 20 Rizky, masuk nomor punggung 13 Denis. Dan kembali tambahan amunisi dari coach Yuli Armato, seorang Denis dimasukkan untuk menggantikan peran yang dilakukan oleh seorang Rizky. Tendangan bebas, namun kembali belum mampu untuk merubah kedudukan, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk para pemain dari tim P2 Binika. Lakukan sebuah ancang-ancang, menata bola tentunya di sana seorang Eko Harno. Kita nantikan kembali, masih Eko, lambungkan umpan ke depan Eko. Terjadi perebutan bola itu sedikit mampu dihalau kembali oleh barisan pertahanan di Baperti. Mencoba terlihat dari tekanan, lakukan umpan ke depan Erwin yang dituju, namun keluar dari sarangnya seorang Eko Harno. Menjaga gawang, ekspresi dan datang. Kembali ke arah pertandingan pemirsa. Sentuhan pertama, ada Kenny, kirimkan umpan ke depan. Siapakah yang dituju? Namun terlebih dahulu sudah terperangkap dalam posisi offset seorang Erwin. Dan tendangan bebas
kembali diberikan para pemain tim G2 Bhinneka. Tidak tiga bersama-sama seorang Noval yang masih meringis kesakitan di sana, mampukah untuk bangkit kembali dan melanjutkan di sisa-sisa menit-menit akhir pertandingan di babak yang kedua ini pemirsa. Lakukan sebelah ancang-ancang kali ini Kapten Agung sudah dilakukan di sana. Lakukan umpan ke depan. Siapakah yang dituju? Tidak ada rekan yang menyambut, ini bola dicuri dari Lukman. Dorong umpan ke depan. Lakukan kerjasama dengan nomor punggung 15. Ada Nabit. Umpan berada di sebelah kiri. Tidak mampu mengontrol bola dengan sempurna seorang Erwin. Dan kembali buang bola, dibuang begitu saja. Melibatkan pertahanan dari tim G2 Bhinneka. Lemparan ke dalam. Ada Jenny. Kirimkan umpan di sebelah kanan. Dapat dipatahkan kembali dari pertahanan dari tim Property. Mencoba menyusun serangan kembali dari Lukman. Dorong umpan ke depan. Dibuang kembali pemirsa. Intercept yang cukup sempurna dilakukan. Lemparan ke dalam. Lakukan sudah. Lakukan salah umpan maksud kami. Pemirsa, kini bola dicuri para pemain G2 Bhinneka. Lakukan counter attack serangan bercepat, dibuang kembali. Tambahan waktu 3 menit. Dan dimanakah yang mampu memenangkan dari pertandingan pada sore hari ini di sisa-sisa menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tambahan waktu 3 menit. Mampukah dimaksimalkan dengan sempurna oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan? Kita saksikan bersama-sama. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh seorang Frankie. Masih Frankie Zola. Lakukan sudah. Jarges, Frankie, bebas ke belakang Rizal. Masih Rizal di sana. Lakukan pertemuan sebelah kanan Frankie yang dituju. Dan menampaknya aliran bola yang terlalu deras. Tidak mampu dikejar oleh seorang Frankie, menghasilkan lemparan ke dalam atau throw in untuk para pemain Property Kalimanggis. Lakukan sudah. Ada Lukman, masih Lukman. Dorong umpan ke depan Erwin, bebas ke belakang saja. Mencoba Wahyu Pras, kirimkan umpan ke sebelah kanan, membangun serangan dari bawah para pemain Property Kalimanggis. Kita nanti bersama-sama lakukan perbaikan 1-2. Terjadi sebuah benturan yang dinyatakan kembali sebuah pelanggaran. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bhinneka FC. Kedua Bhinneka Pergantian pemain dari Property. Keluar nomor punggung 3. Masuk nomor punggung 18. Kembali tambahan amunisi diturunkan oleh Coach Juli Harmoko. Seorang Salma dimasukkan untuk menggantikan nomor punggung 3 Alif. Tendangan bebas dimiliki para pemain Property. Ada Lukman. Kurang sempurna umpan yang coba dikirim oleh sang Lukman. Kembali terjadi sebuah benturan. Dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran oleh sang wasit. Ini kesempatan kembali dimiliki para pemain tim G2 Bhinneka. Lakukan sebuah ancang-ancang tendangan bebas. Ada nomor punggung 6 Kapten Agung. Kalau di sana ada Agen Agung, kalau di sini ada Kapten Agung. Dari tim G2 Bhinneka lakukan sebuah ancang-ancang Kapten Agung, lambungkan umpan ke depan, dapat dipotong dan sudah oleh El Capitan seorang untung di sana. Pasti para pemain G2 Bhinneka. Ada Rizal, terlepas Rizal, Aldi kembali dorong datang membantu. Mencoba lakukan tekanan kembali para pemain dari tim G2 Bhinneka. Lakukan sebuah dorongan di sektor sebelah kanan pertahanan Property dan menghasilkan tendangan bebas untuk para pemain G2 Bhinneka FC ini pemirsa. Mampukah memanfaatkan peluang yang ada di sisa-sisa menit-menit akhir di babak yang kedua ini? Kita nanti bersama-sama ada Kapten Agung. Lakukan sebuah ancang-ancang Agung. Wow, sukar dipercaya. Kembali mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Property Kalimanggis seorang Aji Saputra yang sore hari ini menunjukkan sebuah kualitasnya untuk mengamankan gawang dari Property Kalimanggis. Lakukan dengan penjuru kembali pemirsa. Ada Frankie Zola, ancang-ancang Frankie, umpan jauh ke depan.
dan kembali mampu ditepis dari penjaga gawang seorang Aji. Barang ke dalam untuk para pemain G2 Bhinneka, lakukan sudah, ada Aldi, umpan keras tepat diperlukan penjaga gawang seperti kali manggil seorang Aji. Ancang Aji, lambungkan umpan ke depan, siapakah yaitu duel di udara antara Erwin, lakukan sebuah dorongan, nampaknya pemirsa Erwin di sana kepada salah satu pemain dari tim G2 Bhinneka. Tendangan bebas sudah dilakukan, ada Aldi, Rizal masih mampu di belakang penjaga gawang Aji. Lubang serangan belum usai, kali ini ada Jarjet, masih Jarjet dikawal dengan ketat serang Dennis. Oh, nampaknya dibuang begitu saja oleh Dennis, menghasilkan tendangan penjuru untuk para pemain G2 Bhinneka. Kali dari Bojong Kecamatan Tersono, ada Jarjet di sana, lakukan sebuah ancang Jarjet, mampu dipaturkan sembilan oleh Pasang El Capitano untuk dan nampaknya sang wasit sudah membunyikan boy panjang. Ada Hanal Firvaldi. Bagaimana? Oh, masuk pemirsa. Kita hormati keputusan dari hakim garis. Nampaknya haluan bola dari seorang Eko Harno kembali bergulir gawangnya sendiri. 1-0 keunggulan untuk Properti Kalimanggis. Dan tendangan perdana dari tim G2 Bhinneka. Ada seorang Frankie Zola, ancang sebelah Frankie di sana. Frankie tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Aji. Skor kembali imbang 1-1. Penendang berikutnya ada Dennis. Oh, seorang Eko Harno mampu menunjukkan kualitas, kapasitas dan kapabilitasnya pemirsa sebagai ex Persibat Batang. Penendang berikutnya dari tim Galih Group GG Bhinneka FC dan nomor 19 seorang Rizal. Kita ada bersama-sama di sana. Lakukan tarik ke belakang Rizal. Tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang Aji. Sudah mampu menebak arah bola. Namun begitu kencang tendangan yang coba dilakukan oleh seorang Rizal dan kembali merobek jaring dari tim Properti Kalimanggis untuk membawa keunggulan bagi tim G2 Bhinneka 2-1. Ada nomor 10. Lakukan sebuah ancaman di sana kapten untuk apa yang terjadi pemirsa? Tendangan dari Kapten Untung kembali mampu dibegalkan oleh penjaga gawang G2 Bhinneka, seorang Eko Harno. Dan eksekutor berikutnya dari tim G2 Bhinneka ada Kapten Agung. Kita nanti bersama-sama. Oh, cukup dingin penyelesaian yang dilakukan oleh Kapten Agung, kembali menambah keunggulan bagi tim G2 Bhinneka 3-1. Dan penendang keempat dari tim Properti Kalimanggis ada nomor 25 yang tentunya pemain yang didatangkan dari PSG Demak, seorang Nabit. Kita nantikan bersama-sama pemirsa, mampukah? Oh, apa yang terjadi pemirsa? Nampaknya Dewi Fortuna
belum berpihak kepada tim Baperti Kalimanggis. Tendangan yang dilakukan oleh seorang Nabit masih mampu digagalkan oleh tiang gawang.